Obligasi. Obrolan lintas generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Wah, luar biasa sekali. Ini kita syuting kali ini juga bertemakan tentang alam teman-teman ya. Kalau di episode sebelumnya itu kita berada di luar. Kali ini kita berada di Amanah Borneo Park di Banjarbaru. Kalau misalkan teman-teman tahu nih, kalau di Amanah Borneo Park ini selain tempat rekreasi buat keluarga, di sini juga kalau misalkan teman-teman tahu bahwa di Amanah ini juga merupakan tempat konser ya. Karena di sini aula tempatnya outdoor dan juga sangat luas sekali dan juga memungkinkan untuk menampung orang banyak di sini. Luar biasa sekali ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang Intip Calendar of Event 2024 The Soul of Borneo South Kalimantan. Dimana tadi kalau misalkan teman-teman tahu di tanggal 3 sampai dengan 4 November 2023 itu dilaksanakan launching Calendar of Event 2024 Kalimantan Selatan yang diselenggarakan di Kota Semarang. Nah, kali ini kita akan membahas bersama dengan narasumber yang tentunya kita akan bertanya lagi apakah ada nantinya di luar dari Calendar of Event ini tentang event yang ada diselenggarakan di Kalimantan Selatan baik pariwisata maupun juga budaya. Teman-teman jangan lupa untuk saksikan terus program Obligasi yang ada di Instagram Bank Kalsel yang bercitang warna biru ataupun juga YouTube Bank Kalsel. Jangan lupa untuk selalu mengikuti update dan juga informasi terkini oleh Bank Kalsel. Kita akan kembali ke segmen berikutnya tetap di program Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Obligasi. Obrolan lintas generasi.
Kembali lagi di program Obligasi, obrolan lintas generasi. Wah, luar biasa. Luar biasa, ini kita sudah kedatangan narasumber kita kali ini. Kita hari ini membahas tema tentang Calendar of Event 2024 Kalimantan Selatan yang baru saja kemarin di launching tanggal 3 hingga 4 November 2024 di Kota Semarang. Nah, kali ini kita akan membahas dengan narasumber kita. Kita perkenalkan dulu untuk narasumber hari ini, yaitu ada Bapak Muhammad Syarifuddin selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar sehat wabarakatuh. Pak, kabar baik? Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih Pak di tengah kesibukan Bapak yang sangat banyak ini Pak? Ya, kita bagaimana kita membagi waktu. Kebetulan kita sebagai ya Kepala Dinas Pariwisata diberi tambahan, diberi amanah sebagai penjabat Bupati di Tapin. Wah, luar biasa. Nah, ini. Itu di antara dua jabatan nih Pak, antara Kepala Dinas sama penjabat di Tapin itu gimana Pak cara membagi waktu dan juga bagaimana kesibukan Bapak sekarang nih Pak hari-hari ini? Ya, alhamdulillah karena di Dinas Pariwisata kita ada menunjuk pejabat harian, jadi pelaksana harian, sehingga dalam hal aktivitas secara administrasi pun ada yang menghandle di Dinas Pariwisata ya Pak? Ya, dan kita juga karena ini dalam kegiatan di Tapin ini cukup padat, maka lebih banyak kita berada di daerah itu, Tapin Pak di ya. Tapin itu. Tapi mohon izin kalau Bapak ini domisilinya di mana Pak? Di Banjarmasin atau Banjarbaru? Kita untuk domisilinya kita kan di Banjarbaru, tapi di Tapin pun ada rumah. Oh ada juga. Jadi sekalian pulang kampung. Oke. Berarti Bapak asli memang di Tapin Pak? Iya, Atau kita setapin. Tapin. Berarti tanah kelahiran situ Pak ya? Jadi itu ya kata Pak Gubernur ditunjuk dikembalikan aja karena Ketapin lagi, lagi supaya memudahkan dalam hal koordinasi dan lain sebagainya itu kan. Pak, kalau di Tapin itu kalau misalkan nih orang asing nih ya, anggap misalnya orang luar nih, kalau misalkan ke Tapin, kalau Bapak sendiri mau promosikan wisata apa di situ Pak kalau di Tapin? Di Tapin kan banyak, apakah itu wisata alam, religi, dan juga budayanya. Nah, kalau kita mengacu kepada Geopark Meratus, itu ada beberapa site yang ada di Tapin itu. Salah satu contoh adalah Gua Batu Apu. Oke. Nah, Gua Batu Apu, kemudian juga di sana ada Masjid Keramat, di mana setiap tahun itu sangat rame. Setiap 12 Rabiul Awal itu adalah Ba'yun Maulid. Maulid, oke. Di mana kemarin itu pernah mendapat rekor muri. Karena yang Mbak Ayun itu hampir 4.000 lebih. Oke. Nah, jadi itu warga Tapin semua atau ada lagi itu orang? bukan saja warga Tapin yang Mbak Ayun Maulid itu. Jadi di samping masyarakat di Tapin, tapi juga banyak yang dari luar provinsi. Oke. Malah sampai ke Malaysia. Ada yang juga di ikut situ Pak ya? Mbak Ayun itu. Karena dari mereka ada punya hajat dan sebagainya. Malah sekarang ini yang Mbak Ayun itu bukan hanya anak-anak, orang tua pun sekarang sudah banyak. Karena Itu. ini Pak ya, karena budayanya sangat kental juga ada ya di hajat sini. dan sebagainya yang memang kepercayaan mereka lah. Oke, masing-masing itu Pak ya, pribadi masing-masing ya. Itu. Nah, kalau Bapak melihat nih Pak tentang budaya ataupun pariwisata kita, anggap kita sekalsel nih Pak ya. Ini kalau menurut Bapak nih gimana Pak, terus berkembang atau misalnya ada inovasi terus untuk di Kalsel ini Pak? Ya, alhamdulillah kita di Kalimantan Selatan ini secara keseluruhan sangat lengkap. Lengkap Pak ya. Dalam artian di mana bagaimana kondisi alam kita sangat layak dijual dan juga tidak kalah dengan yang ada di Pulau Jawa maupun di lainnya. Ya. Jadi bagaimana alam kita, bagaimana pegunungan kita, kemudian juga di daerah pesisir yang ada di daerah Tenggara, apakah itu mulai Polehari, Tanah Bumbu maupun Kota Baru, itu tidak kalah dengan pantai-pantai yang ada di Pulau Bali maupun yang di Lombok. Iya. Nah, hanya kita bagaimana mempromosikan, mengenalkan bahwa kita itu tidak kalah dengan yang ada di luar. Luar ya. Makanya tagline kita itu di Kalsel aja. Di Kalsel aja di ya. Kalsel aja gitu kan. Karena di sini lengkap juga Pak Iya. ya. Tidak kalah juga Tidak dengan kalah. di lain-lain juga sebenarnya ya. Budaya kita Oke. juga seperti itu kan. Baik. Nah, berarti ini untuk budaya pariwisata sekarang ini ya Pak ya sudah mulai kita kelola dan juga kita ini promosikan Pak ya. Yang Iya, pasti iya. di Kalsel ini juga tidak kalah juga nih Pak ya dengan di luar
pulau Iya, di atau di pulau. luar ya. Nah, baik Pak. Nah, ini kan baru beberapa hari kemarin Pak ya, tanggal 3 sampai 4 November kemarin Pak ya, itu kita mengadakan launching calendar of event nih Pak 2024 di Kalsel. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu nih Pak, kenapa kita launchingnya itu di kota Memilih Semarang? Semarang. Iya, Nah, di Semarang ini. nih Pak. Memang kadang-kadang Menarik orang kan? bertanya nih, kenapa memilih Semarang? Nggih. Tidak di lain. Nah, Iya. jadi gini, kenapa kita memilih Semarang itu ada beberapa pertimbangan. Mm-mm. Pertama, Jawa Tengah umumnya itu yang datang ke Kalimantan Selatan tuh ada 10 besar. Oke. Jadi masyarakat Jawa Tengah umumnya itu yang datang ke Kalimantan Selatan itu masuk dalam 10 besar terbesar datang ke Kalimantan Selatan. Jadi hampir 200.000 tahun kemarin, 2022 itu masyarakat Jawa Tengah itu yang datang ke Kalimantan Selatan. Oke. Kemudian di samping itu juga ada faktor historis. Kenapa kita memilih Semarang dan Jawa Tengah? Karena kita melihat 5 abad ke belakang itu ketika Perang Banjar itu 1626 itu di mana Kerajaan Banjar itu dibantu oleh Kerajaan Demak dalam melawan penjajah terutama Belanda. Nah, di sana secara historis itu jadi ketika Kerajaan Demak membantu Kerajaan Banjar, dia bersedia membantu Kerajaan Banjar dengan catatan kalau sudah menang maka akan diislamkan semuanya di Kalsel ini. Alhamdulillah ketika Raja Banjar, Pangeran Suryanata itu kan menang dibantu oleh Kerajaan Demak, akhirnya diislamkan menjadi Pangeran Suryansah. Oke, Sultan Suryansah. Sultan Suryansah itu. Dan akhirnya diabadikan menjadi nama masjid, Masjid Sultan Suryansah. Selatan ketika Kerajaan Banjar sudah agama Islam. Nah itu kunjungan semacam ini Pak ya, kayak gitu Pak ya. Jadi orang sana lagi itu juga awal ada punya boleh tahu Pak kenapa diselenggarakan di tanggal 3 sama 4 November? Jadi event yang kita launch yang tahun mengumpulkan kabupaten kota, karena yang kita launching itu bukan hanya kota, jadi semuanya. kita launching yang ada di dan kabupaten yang punya miliknya provinsi. Oke. Gitu. Nah, yang menjadi perbedaan nih Pak dari kalender 2020 salah satunya mungkin dua melaksanakan launchingnya di sana juga berarti Pak ya. Sana kan banyak mistik di Jawa karena di itu kegiatan supaya informasi yang kita tawarkan kepada masyarakat itu tersampaikan. Ini Kalimantan Selatan punya event dari selama 1 tahun ada 100 event. 100 Pak ya. Nah, di jadi tahun 2023. 2024 ini. 2024. Okay. Kalau 2023 kemarin ada 84. 84 ya. Berarti jadi ini tambahannya ada peningkatan sekitar 16 event. Baik. Dibandingkan event yang 2023 itu. Jadi Pak tahun ini kita untuk 2024 ini ada 100 event yang akan kita launching dan itu tersebar di kabupaten kota. Nah, untuk penambahan 16 event ini mengacu pada apa sih sebenarnya Pak? Maksudnya karena ada yang tidak dilaksanakan kah di 2003 atau gimana Pak? Jadi gini, untuk menarik orang datang itu perlu ada kegiatan yaitu semacam event-event.
Jadi itu mainannya supaya orang bisa datang ke tempat kita, Mm-mm. itu ada mainan-mainan berupa event-event. Makanya tahun depan Kota Baru itu meluncurkan 27 Iya, event. Ivan ya. Tahun ini aja mereka hampir 17 event. Oke. Jadi hampir tiap bulan mereka tuh ada melaksanakan event-event. Nah, Eventnya. tujuannya apa? Event ini adalah untuk menarik orang datang ke tempat itu. Mm-mm. Di samping untuk mengenalkan tempat-tempat destinasi wisata yang ada di daerahnya. Daerah ya. Itu. Oke. Nah, kalau saya lihat tadi kan juga di Kota Baru ini ada launching event Mamake, Pak ya. Iya. Nah, itu berarti itu tempat baru, Pak ya, kalau nggak salah Iya. ya, di Kota Baru itu ya. Ya, di Kota Baru kan ada sekarang ini yang lagi tren Mm-mm. itu di Mamake, itu SJA Health diberi nama sana kan. Mm-mm. SJA itu singkatan dari Said Ja'far. Ya, Al Bupati Rusian. sana, Pak ya. Bupati sana. Oke. Nah, di sana ada untuk tempat gantole, Mm-mm. perlayang. Oke. Nah, dari situ mereka sangat baik sekali ketika meluncur dari Mamake, terus mendaratnya di daerah Gedambaan, Oh, di pantai. di pantai. Oke. Nah, jadi Wah, itulah yang seru sangat ya. menarik. Mm-mm. Dan ini diakui oleh para layang di Indonesia Mm-mm. sangat menarik. Mm-mm. Itu dari pegunungan dengan Turunnya. mendaratnya di daerah pantai. Oke, jadi ini daya tarik juga, Daya Pak tarik, ya. Pak, Oke. itu. Nah, ini juga kan kalau kita lihat kan kalau Bapak tadi bilang ada 100 event, Pak ya, Iya. di 2024. Nah, mungkin ada nggak Pak misalnya di luar dari 100 event ini ada lagi mungkin event-event yang di luar dari calendar of event ini, Pak, kira-kira? Yang jelas itu yang kita identifikasi yang sudah kita luncurkan. Mm-mm. Daerah di luar itu nggak ada masalah. Terserah lagi, Terserah Pak. lagi. Yang jelas yang sudah kita luncurkan untuk event 2024 itu adalah ada 100 event yang tersebar di kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Oke, nah ketika di Semarang kemarin tuh launching nih Pak, ini banyak nggak Pak, maksudnya dukungan dari masyarakat atau masyarakat sekitar itu banyak yang ikut ini nggak Pak? Soalnya kan kemarin nggak ke sana nih, Iya. yang di Semarang itu. Jadi masyarakat itu sangat antusias. Dimana kita sebelum kita launchingnya pada malam hari, itu kita ada melaksanakan namanya tabletop. Oke. Di sana kita mengundang para agent travel dari Jawa Tengah maupun Yogyakarta dengan para agent dari Kalimantan Selatan. Oke. Nah, di sana kita menawarkan paket-paket wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Malah kita juga melakukan semacam MOU, jadi kerjasama antara Asita Kalimantan Selatan dengan Asitanya Di Jawa Tengah. ya. Nah, itu sehingga mereka akan memasarkan paket-paket wisata yang ada di Kalimantan Selatan kepada masyarakat yang ada di Jawa Tengah maupun di Yogyakarta. Itu jadi itu. Nah, malamnya dan yang sangat baik sekali adalah di mana Pak Menteri hadir. Sekaligus ya, Iya. beliau ya. Sebelumnya kan jarang itu launching event provinsi itu dihadiri oleh Pak Menteri. Iya. Nah, kemarin beliau minta hadir. Datang jadi- langsung Pak ya. Beliau yang minta hadir. Nah, itu. Jadi ini kan Oke. suatu surprise bagi kita. Iya, dan dukungan Kalimantan juga tuh Pak ya Selatan. pasti ya. Jadi kenapa? Kalau Pak Menteri hadir, kalau bisa kita followernya kan Pak Menteri ini kan jutaan tuh. Iya, pasti. Kalau dia bikin Iya. anunya sudah, wah bukan main. Nah, ini kan suatu momentum yang sangat baik bagi kita, bagi event wisata di Kalimantan Selatan. Dan kehadiran Menteri ini adalah ini menambah orang antusias datang ke Kalimantan Selatan. Ya. Karena beliau tuh Gitu. kalau saya lihat juga nih Pak di media sosial itu atau di media-media lain itu aktif beliau Iya. nih Pak. Jadi kalau satu post tuh pasti banyak yang Jutaan. respon jutaan yang Makanya, melihat ya. jadi itu sangat baik sekali. Kita pun tidak menyangka beliau hadir. Ada diminta di- minta beliau sendiri Pak Iya, ya. dia yang ingin beliau hadir. minta Nah, hadir. kita alhamdulillah kemarin ada Pak Wagub, ada Pak Asisten yang mau itu kan sehingga Kota Semarang Oke. itu. Nah ini Pak, kalau tadi kan Bapak tadi ada membahas tentang paket wisata nih Pak ya. Nah tertarik nggak Pak misalnya nih
minggu di Kalsel, misalnya orang asing nih Pak, 1 minggu misalnya jalan-jalan di Kalsel gitu, ada nggak Pak bikin kayak gitu Pak? Jadi gini, Potensi wisata. kita sudah bikin seperti Geopark Meratus itu ada 4 jalur. Mm-mm. Nah, utara, barat, timur, selatan. Nah, Oke. di sana kita bikin supaya orang asing datang ke tempat kita itu supaya tidak jenuh. Mm-mm. Jadi diberikan berbagai macam tempat-tempat Nih, di Pak, ya. Kalsel ini. Oke. Makanya kita mengundang setiap kali launching Mm-mm. event Mm-mm. dan juga tabletop itu kita mengundang maskapai penerbangan. Oke. Pasti Di ada ya mana- perwakilan dari sana iya. ya. Tujuannya apa? Supaya maskapai itu bisa membuka jalur. Mm-mm. Ternyata ketika tahun kemarin kita launching event di Bali, Mm-mm. sekarang AirAsia Ada Bali juga. Banjarmasin. Ada. Ya. 24 ini Mm-mm. Lion Air Mm-mm. kembali. Ada. Nah, ini Mm-mm. dampak positif bagi kita. Mm-mm. Kalau penerbangan itu langsung, secara biaya kan orang Memudahkan datang itu juga memudahkan. ya, memudahkan. Dibandingkan transit Transit dengan ya. daerah lain, Waktu pertama lagi Pak ya. waktu, biaya. Biaya, Nah, kalau betul. penerbangan langsung, Mm-mm. ini kan memangkas biaya. betul, Dan juga waktu pun agak lebih cepat jadinya. Betul Nah, inilah sekali. positifnya kita setiap kali launching ini, Ada kita terus, kita Pak, ya. undang para maskapai. Alhamdulillah maskapai penerbangan menyambut Mm-mm. dan mereka membuka jalur penerbangan baru. Oke, baik. Nah, ini kalau misalkan kita bicara tentang pariwisata nih Pak ya, Iya, iya. pastinya kan UMKM ini juga ikut terdampak juga positif Iya. Pak ya. Nah, jadi kita nanti setelah ini kita akan bahas nih Pak tentang apa saja dampak-dampak yang dirasakan oleh UMKM. Karena kita penonton kita di sini juga bukan hanya insan Bang Kalsel Pak, jadi seluruh Kalsel juga nih nonton di sini. Oh, Nah, iya. jadi kita akan berbincang lagi dengan beliau Asik ini. tetap di program Obligasi Obrolan Lintas Generasi.
Obligasi. Obrolan lintas generasi. Dalam membangun bisnis, kita pasti punya mimpi besar. Oleh karena itu, kerja keras, kerja cerdas, dan kreativitas sangat diperlukan dalam meningkatkan usaha. Namun, semuanya tidak bisa berjalan dengan cepat tanpa adanya modal usaha. Bankasel menjadi solusi terbaik Anda. Prosesnya cepat dan mudah. Mari melaju bersama untuk menggapai puncak bersama Bankasel. Bankasel, setia melayani, melaju bersama. Ada yang punya kendaraan pribadi, barang elektronik, perabot rumah tangga, dan barang kesulitannya. Akan tetapi, dana yang Anda miliki terbatas. Bankasel Syariah punya solusinya. Pembiayaan umum IB Ar-Rahman melengkapi kebutuhan keluarga. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 8 tahun. Bisa untuk barang baru, bekas, atau invent. Langsung tetap sampai lunas. Uang muka ringan, margin bersaing, dan persyaratan mudah. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi kantor Bankasel Syariah terdekat. Bankasel, setiap melayani, melaju bersama. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Kembali lagi di program Obligasi, obrolan lintas generasi. Wah, luar biasa. Ini semakin menarik nih obrolan kita, Pak ya. Karena di segmen kali ini kita akan membahas tentang dampak dari adanya pariwisata Kalsel yang semakin meningkat nih Pak ya bagi UMKM ataupun juga bagi masyarakat sekitar nih Pak. Nah, kalau misalkan tadi kan ada 100 event Pak ya, ada 100 event yang kita laksanakan di 2024 ini Pak ya, baik itu di kabupaten, kota, dan mungkin di Kalimantan Selatannya. Nah, yang pasti ini kan kalau misalkan ada 100 event, mungkin di setiap eventnya juga akan membawa dampak yang positif juga nih Pak ya bagi UMKM, mungkin dari segi penjualnya meningkat Pak ya, atau mungkin dari masyarakat sekitar juga kan makin ramai nih Pak ke Kalsel. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak sendiri nih Pak, kalau misalkan dampak positifnya nih Pak bagi UMKM atau masyarakat sekitar tentang adanya event budaya dan pariwisata kita nih apa Pak? Iya. Jadi kalau kita melaksanakan event itu banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Oke. Pertama kalau kita event itu transportasi, kemudian kulinernya, Iya. kriya atau kerajinannya, kemudian para pengelola destinasi wisata itu sendiri, dan banyak penginapan-penginapan hotel, kemudian penginapan lainnya itu akan banyak orang datang dan itulah dampak positif ketika event melaksanakan event itu. Nah, kita kaitkan dengan UMKM. Nah, ini kan sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya nih. Bagaimana kita Dinas Pariwisata pun ada melakukan semacam pembinaan kepada ekonomi kreatif. Di sana kita setiap kali event mereka akan memberikan semacam apakah itu pameran dan juga setiap kali ada tempat-tempat wisata itu ada ekonomi kreatif yang disajikan. Sehingga nantinya para wisatawan yang datang itu bukan saja menikmati alam
dan budaya kita, tapi juga menikmati oleh-oleh lah. Kriya tadi Pak Kriya ya, tadi dari kerajinan kerajinan juga, Pak, ya, yang termasuk dihasilkan, ya. Oke. termasuk juga kuliner. Mm-mm. Karena kuliner kita ini sangat lumayan nyaman. Kita kan sangat terkenal Mm-mm. seperti ketupat Iya, tepat ya. kandangan, Kandangan pasti. itu kan Lontong orari juga lontong termasuk, orari, iya. soto Abang Ahmad, dan lainnya. Kita banyak kulinernya yang sangat menarik dan ini sudah banyak dirasakan bagaimana nikmatnya kuliner kita. Oke, Pak, kalau misalkan kita tadi kan kita berbicara tentang dari sudut pandang Bapak nih, Pak. Ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri strateginya apa nih, Pak, untuk kayak misalkan meningkatkan dari kita dulu nih, dari UMKM kita misalnya dari segi kulinernya atau dari krianya itu strategi Bapak sebagai kepala dinas ini gimana, Pak? Jadi gini, sekarang ini kan untuk promosi kan sangat mudah dengan media sosial. Jadi makanya dengan event kita menyajikan ekonomi kreatif, apakah itu kuliner, fashion, sisi pakaian maupun kriya, sisi kerajinan, dan juga atraksi, itulah yang kita tampilkan dan kita suguhkan sehingga mereka ketika sisi makanan atau kuliner misalkan, ketika mencicipi rasa nyaman mereka kan balik lagi. Iya, pasti. Karena dalam Sabta Pesona itu terakhir itu adalah kenangan. Oke. Sehingga karena kenangan itulah mereka akan bercerita, akhirnya balik lagi. Iya, dari mulut ke mulut tuh Pak ya promosinya Pak ya. Oke. Dari keluarga, dari tetangga, rekan-rekan, dari cerita itulah mereka balik lagi ke tempat kita. Oke, baik. Nah, ini kan kalau misalkan kita berbicara UMKM ini Pak, yang pasti kan ada hubungannya dengan Bank Kalsel nih, Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri, kalau untuk Bank Kalsel ini untuk bisa support nih Pak ya, dari strategi Bapak tadi apa Pak kalau dari Bank Kalsel Pak? Jadi selama ini yang kita rasakan alhamdulillah sangat positif. Jadi Bank Kalsel itu setiap kali ada event, apakah itu berhubungan dengan ekonomi kreatif maupun event pertunjukan kepariwisataan ini, alhamdulillah Bank Kalsel selalu mensupport kita. Oke, selalu support Pak ya. Iya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita dong. Jadi kami dari Dinas Pariwisata sangat berterima kasih kepada Bank Kalsel. Setiap kali event dan sebagainya selalu support oleh Bank Kalsel. Oke. Yang baru tadi yang kita launching event aja, Bank Kalsel hadir. Ada Pak ya? Ada juga. Jadi makanya kita karena kita juga menghadirkan pameran OMKM. Jadi di samping kata launching event, ada pertunjukan, kita juga ada menyajikan pameran OMKM dari 13 kabupaten kota. Oke, ada di sana. Itu di bawah binaan dari dinas atau dari Bank Kalsel? Jadi ada binaan dari dinas dan juga ada dari Bank Kalsel. Oh, Bank Kalsel juga. Jadi Terhadir di situ juga, terhadir. Pak. Jadi rata-rata dari OMKM, ekonomi kreatif yang ada di kota itu, dia ikut menampilkan karena apa? Tidak sembarang bisa tampil. Karena hasil kurasi kita, inilah yang cocok, yang sudah punya standar, itulah yang kita tampilkan. Waktu bazar tuh ramai nggak Pak? Wah. Ini orangnya Pak? Bukan main, jadi ketika kita mengadakan di Lombok, di Bali, dan juga di Semarang tadi, mereka sangat antusias. Antusias Pak ya? Betul, karena di sisi makanan dan juga kerajinan, itu kan kalau dia ke Kalimantan Selatan kan cukup biaya. Oke. Tapi dengan ada disajikan di sana, dia tidak perlu repot-repot lagi dia ke Langsung di Kalimantan sana Selatan, Pak ya langsung beli di ya? sana. Oke. Jadi transaksinya langsung di sana. Itu nah. Jadi alhamdulillah kita ekonomi kreatif dan juga para UMKM yang membawa masing-masing dari kabupaten kota itu menyajikan, masyarakat sangat antusias. Oke. Edannya. Baik, nah Pak, ini kan saya kan pernah nih Pak kayak datang ke bazar gitu Pak ya, datang ke bazar di Kalsel ataupun juga dari daerah-daerah lain yang ada pernah event di Kalimantan Selatan ini Pak. Nah, terkadang nih Pak kalau misalkan ada masyarakat mau beli nih Pak produknya dari situ, itu kadang ada Pak yang harganya itu yang relatif mahal biasanya. Nah, ini gimana nih Pak? Maksudnya kan kalau ekonomi kreatif ini kan yang pasti kan kita harus terjual habis Pak ya, karena untuk UMKM itu sendiri Pak ya. Kalau misalkan dari Bapak nih Pak, kalau misalkan harga yang relatif mahal itu untuk oleh-oleh yang kayak kriya tadi itu wajar atau gimana Pak sebenarnya Pak? Kita melihat dulu, melihat bahan
dan pembuatannya. Oke. Jadi mahal, Mm-mm. murah itu sifatnya relatif. Mm-mm. Tergantung bagaimana pembuatannya dan juga Oke. bahan. Oke. Jadi bagi orang yang misalnya contoh Mm. itu wajar dia naruh harga mahal. Mm-mm. Contohnya kayak apa tuh Pak kalau boleh Misalkan tahu? gini, ada apakah itu rajutan, Oke. tas, kemudian kalau yang ditapin itu di Bagasari itu adalah kopiah jangang. Mm-mm. Itu Bagian. kalau Oke. kualitas yang baik, Mm-mm. itu pembikinannya paling cepat 2 bulan. Wah, lumayan mahal Pak Nah, ya. ini. Prosesnya juga sih Ya, Pak ya. Mm. Jadi mahal, tidak Mm-mm. mahal itu relatif. Mm-mm. Tergantung sudut mana orang mandang. Mm-mm. Tapi kalau melihat orang cara pengerjaannya dan juga bahan yang disajikan itu berkualitas baik, Mm-mm. dia menyuguhkan uang cukup tinggi gak ada masalah. Mm-mm. Karena sesuai, kadang-kadang itu tadi Mm-mm. dia karena kualitas Kualitas baik. barangnya itu ya. baik, Mm-mm. dia tidak masalah dengan Mm-mm. harga yang cukup Dengan harga, tinggi. Oke. Ini, Mm-mm. jadi itu. Apalagi bagus Pak ya, kalau misalkan dilihat bagus, Ya bagus, pasti dibeli ya, tuh beli biasanya Pak ya. ininya. Oke. Itu Baik, ininya. luar biasa nih kalau misalkan dari kerajinan tangan itu pasti ada aja gitu Pak ya, maksudnya orang bisa beli Iya, gitu kan, betul. karena dia melihat keunikannya juga Pak. Keunikannya. Nah, kalau untuk dari pariwisata juga nih Pak, kan tadi ada 100 event juga. Ada nggak Pak dari 100 event tuh mungkin yang dari daerah mana gitu yang belum terekspos atau belum terpublikasi itu masih ada nggak Pak kalau di Kalsel ini? Pak? Kita makanya kita menyampaikan, kita berikan surat Mm-mm. ke kawan kota, Mm-mm. event-event apa yang akan kita launching di current event. 2024. Ya. Nah itu. Mm-mm. Dan syukurnya kita itu mendapat respon positif dari kementerian. Mm-mm. Jadi tahun ini itu ada 8 event yang nantinya dinilai oleh pihak kementerian Mm-mm. tanggal 24 itu masuk kalau di pariwisata itu Karisma Event Nusantara. Karima. Oke. Tahun ini kita yang disupport oleh kementerian itu ada 4. Oke. Jadi Mm. bulan Maret kemarin di Banjarmasin itu Banjarmasin Sasirangan Festival BSF tuh Pak BSF. ya. Rame tuh. kementerian. Mm-mm. Kemudian di Kota Baru itu ada Mm. Festival Budaya Saijaan, Mm-mm. di mana menampilkan bermacam budaya dan atraksi dari masyarakat pesisir. Kota Baru. Ya, Itu di Kota kan. Baru itu khususnya Pak ya. Kemudian ada 4 itu, yang ketiga itu Festival Budaya Loksado. Oke. Kandangan berarti Iya di Pak. Kandangan. Mm. Bagaimana Loksado itu merupakan bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional Mm-mm. KSPN. Oke. Dan di Loksado ini terkenal dengan bemberptingnya. Iya pasti. Iya kan? Di Nah, sana. ini sudah nasional lah Go bemberpting nasional, ini kan. oke. Dan di sana juga bagaimana budaya masyarakat Dayaknya pun masih Mm-mm. terbina dengan baik. Iya, dan masih kental juga di sana Masih Pak ya. kental. berarti, Pak ya. Ada balai adatnya di Mm-mm. sana. Nah, Mm-mm. orang-orang, apalagi orang-orang luar, orang-orang asing itu sangat suka dengan masih budaya-budaya asli itu. Yang asli masih Yang Pak ya. asli. Yang terakhir kemarin itu yang mendapat support dari kementerian adalah Festival Budaya Masiwa Gomboh Di mana tuh Pak? di Balangan. Oh, Balangan. Jadi Oke. masyarakat di Masiwa Gomboh itu masyarakat Dayak. Mm-mm. Ketika setelah panen, Mm-mm. mereka ada semacam perayaan. Mm-mm. Kayak syukuran gitu. Syukuran lah. sebagainya. Oke. Nah, itulah bagaimana keunikan-keunikan dari budaya-budaya kita. Itu yang mendapat support dari kementerian. Mm-mm. Tahun ini Mm-mm. kita yang akan dinilai oleh kementerian ada 8. Di Kalsel Pak Kalsel. ya. Mm-mm. Jadi ada penambahan dari penampilan yang ada di masyarakat di Kalimantan Selatan ini yang mendapat support dari kementerian itu ini tahun ini kan 8. Ada 8 Pak ya. di Jadi Kalsel. rencana mulai tanggal 24 November itu ada penilaian. Jadi ada kurasi dari kementerian. Apabila itu layak, maka akan disupport oleh pihak kementerian. Oke, sedikit lagi nih Pak. Kalau tadi kita berbicara tentang yang ada pariwisata belum terekspos nih Pak. Yang pasti kan kalau misalkan ada pariwisata belum terekspos ini mungkin budaya atau orang asli sana itu kan nggak mau nih Pak. Karena mau misalnya dia tuh dijadikan pariwisata di sana. Iya. Nah di Kalsel ada nggak Pak masih itu Pak? Soalnya kan kalau saya lihat kemarin tuh kalau nggak salah tuh di sekitar wilayah Banten kalau nggak salah di suku Baduy itu dia resmi ditutup pariwisata di sana. Nah, kalau di sini ada nggak Pak kalau di Kalsel ini? Jadi gini, kita melihat dari
regulasi atau aturan. Mm-mm. Kita sudah membuat semacam peraturan gubernur Mm-mm. tentang destinasi prioritas yang ada di Kalimantan Selatan. Oke. Jadi kita ada 6 yang kita Prioritas itu Pak ya. prioritaskan. Mm-mm. Pertama wisata religi, Mm-mm. sekumpul, Mm-mm. dan Tuh, juga setiap tahun pasti setiap banyak. tahun banyak. Banyak. Kemudian juga masyarakat Banjar ini kan masyarakat agamis. Mm-mm. Jadi budaya religi ini sangat kental dengan masyarakat. Mm-mm. Jadi dia wisata ke tempat-tempat makam-makam yang dianggap ini punya nilai. Ya. Oke. Kemudian kita juga wisata, prioritas kita adalah budaya pasar terapung. Mm-mm. Itu pasti itu Nah, pasti ini orang kan tahu. di Kalau orang tahu Kalsel Lok pasti Baintan pasar itu kan terapung. nah ini. Jadi kita sudah lama dikenal karena kita dikenal dengan beribu sungai. Nah, kan budaya sungai ini dengan pasar terapungnya itu. Kemudian yang kita ingin hidupkan lagi adalah Kerbau Rawa. Di daerah Amuntai. Amuntai. Oke. Nah, ini kan Eh, kalau bisa ke- jadi pariwisata juga Iya, gitu, Pak? karena dulunya sebelum tahun 2000 itu cukup lumayan dikenal. Kerbau Rawa ini malah sampai didatangi oleh hampir 20 negara Iya, ada. yang datang itu. Nah, kita sudah mulai sekarang ke rumah hidupkan. Karena apa? Kita ingin menyongsong perpindahan ibu kota Kota. negara ini karena berbatasan langsung adalah Kalimantan Selatan. Iya, jadi gerbangnya Pak ya, Gerbangnya. ibu kota. Nah, makanya kita menyuguhkan salah satunya adalah pariwisata. Baik. Nah. Dengan ada yang pariwisata ini yang pasti kan kita menjadi gerbang ini artinya kita nih yang paling top pariwisata di sini Pak Iya. ya. Harapannya seperti itu Pak ya. Iya, jadi orang Oke. akan contoh seperti di Pulau Jawa di Jakarta. Seputaran Jakarta itu kan dampak positifnya kan merasakan. Banyak banget Bekasi ya gitu Pak Bekasi, ya, Tangerang dan sebagainya itu kan Bogor sebagainya. Nah, kita pun seperti itu Apa nantinya. harusnya seperti itu nanti, Nah, Pak, ya? makanya salah satunya yang perlu kita siapkan adalah tempat-tempat wisata. Oke, luar biasa sekali nih Nah, Pak ya. itu. Nah, ini mungkin nanti setelah ini kita akan kasih tahu nih strategi-strategi Bapak mungkin ya atau tips dan juga masukan-masukan dari Bapak tentang pariwisata di Kalsel. Oke, setelah ini kita akan kembali lagi tetap di program Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Obligasi. Generasi. Ini sudah diangkut, saya bertahan. Makasih banyak paman lah. Ya, sama-sama. Besok pulang lah. Yuk. Jatahnya ada di labih nah. Motor, nyata lagi putaran ban ini. Baik, bawa ngopi dulu nah. Bang, bos lagi mana, Bian? Ini menggetah tadi itu nah, situ. Cil, kopi Cil. Oma, jangan kada kurbang Kalsel sama membantu. Kada selancar ini usahaku nah. Mang, siapa tadi? Jadi kini Pak ulun ini usaha bertukar getah. Nah, alhamdulillah ada solusi kurbang Kalsel. Hampul benar urusannya. Pian menandak nah, ulun bawa brosurnya. Kepingin lah. Oh, makasih Mang lah. Ya nah, bedah dulu ulun lah. Cil, bedah dulu Mang. Alhamdulillah, mudahan barakat kurbang Kalsel ini nah, gaweanku jadi lebih hancap. Perlu pang nah tambahan modal supaya lakas jua putaran banih kita. Jangan wani-wani anak minjem duit. Karena kita rugi. Jadi kan, sebelum ke rumah tadi lo, singgah dulu.
tapi pas di sana ulun dijulungi orang brosur mengenai kurban kalsel. Prosesnya tuh nyaman aja, wan hancap. Oh, ayo amun kayak itu setuju aja ulun. Aja ulun melanjutkan dulu lah. Yang ibu ngasai, tapi penyakiran ya kabu kupur. Zaman mah ini lain pupur pang, tapi skincare. Aduh, hai, coba ada dana lebih. Bisa jual betoko kayak orang-orang, beetalase ganal. Amun kayak ini, itu aja yang menukar. Tetangga lagi, kakawanan aja. Ihlah, aku tadi ada melihat postingan Bang Kalsel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung balik begawe ya, Hai. Tumbennya, ya hari-hari kan kayak ini. Mas Banar. Sekarang lagi olah nih. Aduh, hai. Sudah, pian mandi sana, ulun ulah akan makan. Jangan nyana modal, kau membuka butik. Nyaman juga orang berarti. Ya, sudah kapan memasak? Astaga, kadang ingat ulun. Baris kita habis, dan gila. Menyimpuni ini tomat. Harum benar baras pian ni Cilai. Kau akan menukar 5 liter. Yang, aku turun dulu lah berurusan ke bank. Oh iya kak, inggih. Imbah tutup toko ni, itulah kayak ulun juga kena nukar skincare. Pina harum benar lagi pian Cilah. Ya sidin ke Bang Kalsel, anak ngurus kurjar. Di sana nyaman lawan lakas. Selamat pagi, selamat datang di Bank Kalsel. Ada bisa dibantu Bapak? Ini Pak, ulun nih anak pengajuan kur, dasar usaha ulun. Untuk pengajuan kurnya bisa sebelah sana Bapak, untuk bagian kredit di lantai 2 Bapak. Silakan Ibu. Permisi Ibu, mohon diisi dulu formulirnya. Untuk surveinya kira-kira kebila ya Pak? Iya Ibu, untuk surveinya akan kita jadwalkan secepatnya Bu. Beh, dasar lain pengbiniku nah. Kita baca haya banar. Nyata ulun kan pakai skincare. Kebahagiaan adalah ketika apa yang Anda pikirkan, katakan, dan lakukan itu berselaras.
Obligasi. Obrolan lintas generasi. Kembali lagi di program Obligasi, obrolan lintas generasi. Wah, luar biasa. Hari ini kita membicarakan tentang kalender of event 2024 di Kalsel. Sangat seru sekali ya. Tadi ada 100 event yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini. Dan harapannya semoga di tahun 2024 ini acaranya berjalan dengan lancar juga Pak ya, 100 event ini. Dan juga membawa dampak yang besar bagi UMKM, bagi masyarakat sekitar di Kalimantan Selatan. Dan khususnya akan menjadi gerbang ibu kota negara. Oke. Nah, baik, teman-teman, ini buat teman-teman sekalian untuk seluruh penonton Obligasi Bank Kalsel bahwa nanti di tanggal 19 November 2023 akan ada Dream Fest Amanah Borneo Park yang diselenggarakan di Amanah Borneo Park ini di Banjarbaru. Jadi buat kalian, buat penonton yang ingin membeli tiketnya bisa melalui Axel Fund yang ada di Axel by Bank Kalsel. Karena tentunya akan ada harga yang menarik juga untuk penonton obligasi yang membeli di Axel Fund. Baik, kita kembali lagi bersama Pak Muhammad Syarifuddin selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Pak ya. Tadi kita membicarakan nih Pak tentang calendar of event 2024 nih Pak, banyak sekali. Tadi juga ada strategi-strategi dari Bapak juga yang akan diberikan untuk masyarakat ataupun juga UMKM di Kalimantan Selatan ini Pak. Nah, ini terakhir nih Pak, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan mungkin untuk mengajak kita semua ataupun juga untuk penonton obligasi di season ini kan tidak hanya di Kalimantan Selatan juga ditonton oleh seluruh Indonesia nih Pak. Bagaimana Pak? Ya, silahkan. Jadi kita sudah bagaimana tempat wisata kita, budaya kita ini tidak kalah dengan daerah lain. Oke. Karena kita tidak perlu jauh-jauh berwisata ke Pulau Jawa. Karena semua sudah tersedia di Kalimantan Selatan. Tagline tadi di Kalsel aja Pak ya. Makanya tagline kita, pariwisata kita itu adalah di Kalsel aja. Oke. Jadi di tempat kita budayanya, alamnya, dan juga pesona yang lainnya pun ini cukup menarik. Apalagi kita tahun ini Geopark Marathon kita itu akan dapat pengakuan dari UNESCO. Oke, budaya ini Pak ya? Iya, jadi bagaimana Geopark Marathon yang ada di Kalimantan Selatan ini jadi membenahi alamnya, budayanya, dan juga bagaimana infrastruktur yang lain dalam rangka meningkatkan kunjungan Kalimantan Selatan. Oke, baik. Dan juga kita sekarang ini sudah penerbangan Kalimantan Selatan. Nah, ini merupakan suatu kepariwisataan karena orang dengan langsung datang ke Kalimantan Selatan. Ya kan Banjarmasin tanggal 24 ini nama dari Banjar yang orang lebih banyak lagi datang ke Kalimantan Selatan. Baik, itu tadi strategi dari Bapak Pak ya, dan alhamdulillah sudah terwujud juga nih Pak. Tahun Nah, baik, ya penonton juga siap. Tentunya kita menjadi apa ya aja wisata dan juga ekonomi Pak. Karena ini sebagai kan ada juga Jawa Barat seperti itu juga. Sobat Bangka untuk saksikan terus di Instagram Bank Kalsel yang sudah bercinta warna biru ataupun juga YouTube Bank Kalsel. Juga mungkin untuk sahabat Bank Kalsel kalau misalkan ingin mengajukan keluhan, jangan lupa untuk menghubungi call center kita di 0800 1122 000 atau di cabang terdekat. Kita akan kembali lagi di Obligasi episode selanjutnya, tetap di program Obligasi, obrolan lintas generasi. Membangun Banua untuk Indonesia.
pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puja dan puji syukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tentu dengan izinnya lah hari ini agenda acara yang baru pertama kali diadakan di benua kita tercinta Kalimantan Selatan. Bergerak! Pak Kunjung! Untuk event ini kalau bisa diadakan rutin lah, agar atlet-atlet bisa berkembang ke depan. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.